Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat menghadiri Zoom meeting pada kali ini. Salawat berangkaikan salam, tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati teman-teman yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Adria Oktariza dengan NIM 2100367 dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi psikologi, yaitu perilaku asertif. Perilaku asertif merupakan lawan dari perilaku agresif. Perilaku asertif merupakan pengekspresian pikiran perasaan secara langsung, tegas, jujur, dan apa adanya sesuai dengan kondisi diri tanpa adanya paksaan dengan tetap menjaga hak diri sendiri dan hak orang lain sehingga tidak menyakiti orang lain. Pengertian perilaku asertif menurut Albert dan Emmons adalah sikap seseorang dalam mengekspresikan diri dengan langsung, tegas, positif, serta bertindak secara persisten sehingga menunjukkan adanya kesetaraan dalam hubungan antar pribadi. Yang selanjutnya yaitu ada aspek-aspek dalam perilaku positif. Yang pertama, mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman. Artinya, individu yang berperilaku asertif mampu untuk menyampaikan, menunjukkan dan perasaannya kepada orang lain. Misalnya, menyampaikan ketidaksetujuan, marahan, mengakui kecemasan atau kekhawatirannya kepada orang lain. Yang kedua, menyatakan pendapat dengan langsung, tegas, dan positif. Artinya, memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, atau ide yang ia miliki secara spontan dan terlibat langsung dengan orang terkait. Yang ketiga yaitu bertindak atau berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Artinya, individu mampu untuk mengambil keputusan sendiri, mengambil inisiatif untuk memulai sebuah percakapan. Yang keempat, dapat membela diri. Artinya, orang yang asertif dapat membela diri, mempertahankan pendapat, dan menanggapi kritikan orang lain dengan terbuka. Dan yang kelima, tidak mengabaikan hak orang lain. Artinya, orang yang asertif mampu menyampaikan sesuatu atau kritikan tanpa menyinggung dan melukai perasaan orang lain, atau juga mengganggu kenyamanan orang yang dikritik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari perilaku asertif. Yang pertama yaitu meminta bantuan kepada orang lain secara langsung. Yang kedua, mampu menolak permintaan orang lain. Yang ketiga, menyampaikan ketidaksetujuan terhadap perilaku atau pendapat orang lain dengan sesuai tanpa menyinggung. Yang keempat, memberikan pujian kepada orang lain sesuai dengan kondisi. Yang kelima, menerima dan menghargai pujian dari orang lain. Yang keenam, mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Yang ketujuh, menyapa atau memberi salam apabila bertemu dengan orang lain. Dan mampu memulai percakapan. Yang kedelapan, menyampaikan keluhan dengan spesifik dan konkret sehingga yang diberi keluhan dapat mengubah perilakunya. Dan yang kesembilan, menerima keluhan dari dan mengakui kesalahan. Selanjutnya ada komponen dari perilaku asertif. Yang pertama yaitu kontak mata. Orang yang asertif mampu memandang lawan bicaranya untuk menampilkan ketulusan dan keterbukaan akan pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, postur tubuh. Orang yang asertif memiliki postur tubuh yang tegak dan menampilkan postur tubuh yang aktif tetapi rileks dan nyaman. Yang ketiga, ekspresi wajah. Ekspresi wajah mampu digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan perasaan secara nonverbal. Orang yang asertif akan menampilkan ekspresi wajah yang sesuai dengan perasaan, pikiran, atau pesan yang disampaikan. Yang keempat ada jarak atau kontak fisik.
Jarak atau kontak fisik dapat digunakan sebagai penekanan akan isi pesan, memperhatikan perhatian, kehangatan, dan keterbukaan. Selanjutnya ada isyarat. Isyarat dalam perilaku asertif dapat digunakan sebagai penekanan akan isi pesan, menampilkan perhatian, kehangatan, dan keterbukaan. Selanjutnya ada nada suara. Nada suara ini orang yang berperilaku asertif mampu menyesuaikan nada, perubahan suara, dan volume suara secara tepat dan pantas. Selanjutnya yaitu kelancaran. Orang yang asertif dapat pas dan tanpa ragu-ragu. Selanjutnya pengaturan waktu. Pengaturan waktu bagi orang asertif dapat memperhitungkan waktu sehingga ia mampu menyampaikan sesuatu dengan tepat waktu. Yang kesembilan adalah mendengarkan. Orang yang asertif mampu mendengar dengan aktif. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan mampu memberikan umpan balik kepada orang lain. Yang ke-10 ada orang yang asertif dapat memilih kata yang tepat dan menyampaikan pikiran atau perasaannya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari berperilaku asertif. Yang pertama, merasa bebas mengemukakan emosi yang dirasakan melalui kata-kata dan tindakan. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan orang yang tidak dikenal dengan terbuka dan jujur. Yang ketiga, bertindak dan berperilaku dengan cara yang dihormati sendiri. Maksudnya, karena sadar bahwa ia tidak selalu menang, ia menerima keterbatasan tersebut, namun ia berusaha untuk menutupi dengan cara mengembangkan dan selalu belajar dari lingkungan. Dan yang keempat, mempunyai pandangan aktif tentang hidup. Karena orang asertif cenderung mengejar apa yang ia inginkan dan berusaha agar sesuatu itu terjadi serta secara sadar akan dirinya. Dampak dari berperilaku asertif. Dampak positif dari berperilaku asertif yang pertama yaitu menunjukkan harga diri. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, membantu dan mempertahankan hak tanpa harus bersifat agresif. Yang keempat, membantu individu dalam menghadapi lingkungan sosial. Adapun dampak negatif dari orang yang tidak berperilaku asertif yaitu pertama, meningkatnya perilaku seksual pranikah perempuan yang menjadi korban seksual dan remaja yang menjadi korban bullying. Yang kedua, individu yang tidak asertif berfungsi secara pasif, bahkan cenderung untuk menjadi korban. Selanjutnya yaitu rendahnya asertivitas memiliki hubungan positif yang tinggi dan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan sosial, dan berbagai agresi internal. Yang keempat, dapat melemahkan kemampuan dan potensi penurunan bakat, bukan hanya membahayakan kesehatan psikologis, tetapi juga fisik individu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya ingin bertanya kepada Adria. Baik, jika ada ya silakan kepada Muhammad Ridwan. Pertanyaannya yaitu contoh kegiatan sehari-hari dari perilaku asertif. Baik, terima kasih kepada Ridwan yang telah bertanya. Baik, saya akan mencoba menjawab apa itu contoh dari perilaku asertif dalam kehidupan.
Sebagai contoh, ketika kita bertamu ke rumah orang lain dan kita disuguhkan sebuah kopi yang pahit. Nah, kita tidak menyukai kopi pahit tersebut, jadi perilaku asertifnya kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa kopi itu pahit, tapi akan lebih baiknya jika kita menggunakan bahasa yang baik ya seperti ini. Sebenarnya kopi ini enak, akan tetapi saya tidak menyukai kopi yang terlalu pahit. Akan lebih baik jika kopi ini diberi sedikit gula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah Ridwan sudah mengerti? Sudah mengerti. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Yola Kurnia. Ya, silakan Yola. Jelaskan mengapa bersikap asertif penting di kehidupan masyarakat. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yola Kurnia. Sebelumnya, terima kasih kepada Yola yang telah bertanya. Pertanyaannya, mengapa bersikap asertif penting? Karena bersikap asertif itu dapat menyatakan apa yang kita rasakan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa adanya, dan tidak ada penyinggungan kepada orang lain. Selain itu, perilaku asertif ini juga memiliki banyak manfaat, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa perilaku asertif dapat meningkatkan harga diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan membantu mempertahankan hak tanpa harus bersikap agresif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah Yola sudah mengerti? Ya, mengerti. Apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya? Baik, jika tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya terima kasih kepada kesempatan kali ini. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.